Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Iwan Sarai. Para rekan dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuntunan yang disampaikan oleh rekan kita Iwan Sarai dan para beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Rustam Yahya SAG. Dengan hormat para bapak ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang kami hormati beliau Kasubdi di Maswat yang alhamdulillah bisa hadir, Ketua Umum Badan Ta'mir Masjid, Ketua Harian yang kami hormati, Bapak-bapak, saudara-saudara saya, teman-teman kita, warga binaan yang hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, tidak lain semua ini karena kuasa dan karena kehendak Allah. Mengawali ini saya mohon doakan teman-teman bapak-bapak yang hadir, semoga bapak-bapak ini insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keselamatan, kekuatan, sehingga insyaallah setiap umur yang bertambah ini menjadi umur yang berkah. Mengapa saya mendoakan bapak-bapak? Karena hakikatnya dalam satu hadis Rasulullah, ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka malaikat pun akan mendoakan kami sendiri seperti yang saya doakan itu. Jadi ketika kita mendoakan orang jadi baik, maka insya Allah kita pun akan jadi orang baik. Ketika kita mendoakan orang sehat, maka insya Allah doa itu berlaku bagi kita. Sehingga jangan malas untuk mendoakan orang dengan kebaikan, karena pasti doa yang kita berikan itu akan berlaku juga untuk diri kita. Kadang orang agak malas, kadang-kala enggak atau apa, ketika dengar teman kita sakit, teman kita ini, maka berusaha kita doakan. Kita saja melihat ada orang yang kehidupannya, jadi kalau melihat ke atas ada orang lebih, itu silakan, kalau itu untuk kebaikan, bukan untuk rasa iri hati. Kalau untuk kebaikan silakan, paling tidak saya borong, mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Tapi ketika kita melihat di bawah, jangan diejek. Kita lihat bagaimana hidupnya, misalnya kehidupan yang hanya seperti ini, jualan yang hanya kecil seperti ini, entah pendapatannya berapa, maka kita doakan dia mudah-mudahan pekerjaan dan yang dia lakukan itu insya Allah akan Allah tingkatkan. Dan itulah bukti sebagai seorang manusia yang memiliki rasa rahmat. Al-Quran 6.666 ayat diperas dia menjadi 114 surat, diperas lagi dia menjadi Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ternyata ayat pertama surat Al-Fatihah itu dimulai dengan kalimat ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini marilah kita berusaha sifat kasih dan sayang ini akan senantiasa berada di dalam lubuk hati manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa orang sering menjatuhkan, mengapa orang sering menjelek-jelekan? Karena sifat rahman itu yang kadang sudah hilang dalam diri manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ambil satu kisah, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita.
Basri, tapi juga dikenal dengan ulama tasawuf, namanya Hasan al-Basri. Satu saat dia berjalan, bertemu dengan satu peristiwa yang membuat dia berhenti dari perjalanan. Apa yang dia lihat? Dia melihat ada seorang ibu yang begitu marah kepada anaknya, yang diakibatkan oleh ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, sehingga ibu itu menjadi marah luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia usir anaknya itu dari rumahnya, kemudian pintu dari rumah itu dikunci. Di saat itu Hasan al-Basri terus melihat apa yang akan terjadi. Ternyata anaknya yang diusir itu menangis sejadi-jadinya dan dia mohon maaf kepada ibunya. Wahai ibu, maafkan aku ibu, maafkan aku ibu. Dia menangis sejadi-jadinya, tapi ibunya tetap tidak pernah membuka pintu rumah tersebut. Sampai satu saat ketika anak ini sudah tidak dengar suaranya, berarti anak ini sudah pasrah, sudah lelah. Dalam kelelahan seperti itu, ketika ibu mendengar tidak ada suara lagi yang keluar dari luar, langsung dia buka pintu, dan ketika itu dia gendong anaknya itu untuk dimasukkan kembali ke dalam rumah. Ketika melihat peristiwa itu, Hasan al-Basri terdiam dan akhirnya dia menangis. Para muridnya bertanya kepada Hasan, "Wahai imam, apa yang membuat kamu menangis seperti ini? Apa yang sudah terjadi?" Lalu dia bercerita, "Aku tadi melihat satu peristiwa yang menggetarkan hatiku." Jadi orang-orang para hikmah itu melihat satu peristiwa yang mengambil iktibar dari peristiwa itu. Dia mengambil apa? Dia melihat, dia teringat dengan satu sabda Rasulullah. Apa? Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi walidimah. Ada satu hadis Rasulullah, Allah itu lebih cinta kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Dari peristiwa ini, ketika ibu melihat anaknya sudah tidak mampu lagi mengeluarkan suara dengan tangisan, maka timbullah rasa kasih sayang seorang ibu. Dia buka pintu dan dia gendong anaknya tersebut untuk kembali dimasukkan ke rumah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Allah kepada seorang hamba melebihi daripada kecintaan yang dibaratkan tadi seorang ibu kepada anaknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, itu artinya Bapak ibu, Bapak, ketika seorang hamba selalu ketika dia berbuat kesalahan, dan memang manusia itu tempat salah, kullu bani adama khata'un, setiap anak cucu Adam pasti punya peluang melakukan kesalahan, karena memang manusia itu berasal dari kata nasia. Nasia itu manusia, sering lupa, sering lalai, dan itulah memang manusia. Tapi kelemahan itu manusia, kadang-kala disitulah ketika manusia melakukan kesalahan, maka kadang-kala di balik sesuatu itu ada hikmah Allah yang Allah berikan. Bapak mungkin kenal dengan seorang sahabat Rasulullah, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu la ilaha illallah. Setiap pagi sarapannya bukan air putih. Setiap
Setiap pagi sarapannya ada alkohol. Jadi kalau kita minum air, sarapannya bukan itu, tapi sarapannya adalah minuman khamar. Tapi kita tidak bisa menyangka seorang Umar yang jahiliyah yang bisa jahiliyah menjadi seorang sahabat Rasul yang luar biasa. Seorang Umar yang dulu musuhi Rasulullah, yang begitu benci kepada Islam, yang begitu dia suka kepada Rasulullah, tapi ternyata hidayah Allah. Oleh karena hidayah Allah itu adalah milik kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga bagi kita yang sudah beramal, jangan merasa sombong dengan amal kita. Ketika orang merasa saleh, maka satu saat dia menjadi orang salah. Tapi ketika kita merasa salah, insya Allah kita akan satu saat menjadi orang yang saleh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari cerita tadi, ketika seorang hamba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu dia bertobat. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik kesusahan adalah melaksanakan tobat itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu Raufur Rahim. Apa beda Rauf dan Rahim? Kalau Rauf itu rafa, tinggi, kasih sayang Allah kepada seorang hamba sebelum dia melakukan satu kesalahan. Kadang kita manusia ini ada yang dijaga Allah. Ketika dia melakukan satu kemaksiatan, tiba-tiba Allah tidak kasih jadi dia melakukan itu. Itu artinya Rauf Allah kepada hamba. Tapi ada juga sifat Allah Rahim. Rahim itu ketika manusia melakukan satu ini, maka ketika dia datang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia. Itu namanya rahimnya Allah, Bapak Ibu dan Allah. Dan kasih sayang Allah itu diibaratkan tadi melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena di dalam hidup ini, bagi kita yang sudah melaksanakan kebaikan, maka berusaha kita meningkatkan kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu pandang enteng dengan satu kebaikan yang kecil. Walau antal ahaka biwajhi tauhid. Walaupun kau hanya menemui saudara kamu dalam keadaan tersenyum. Kita senyum saja dengan manusia itu sudah sesuatu ibadah yang luar biasa. Asalkan juga jangan dia tidak ada orang senyum-senyum. Kamu khawatir poliwik dari bukti boroi bawa jatah. Jangan sampai mama orang wali poliwik. Artinya berusaha hidup ini karena apa? Senyum itu adalah sedekah. Tapi jangan juga, jadi kalau ada orang datang ke kita minta sumbangan, ketika kita tidak punya apa-apa, paling tidak kita senyum kepada orang yang datang ini. Tapi yang tidak boleh, ada yang kita bisa berikan, kemudian senyum saja. Dan sedekah senyum itu masyarakat orang zaman bodoh itu, dan boleh senyum sedekah, tapi anu ulum mariwohi, berikan jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah ya, saudara saya benar. Jadi memang sesuatu amal itu butuh tindakan juga. Saya berikan contoh. Tidak boleh hanya sekedar kata-kata. Contohnya begini, ketika ada orang datang ke rumah kita, dia bilang begini, dan sudah jam 12, dia bilang begini kepada kita, saya ini dari pagi sampai tengah hari belum ada yang masuk di perut saya ini. Berarti dia ini dalam kondisi malah berat, mafirolah. Bolehkah kita memberikan nasihat posaban melalui? Cukupkah kita dengan kata posaban?
ternyata tidak cukup. Yang afdalnya apa? Biar cuma kopi atau pisang goreng yang taruh pamer di meja, maka itu lebih dia senang daripada kata nasihat sabar hidup tauhid. Saya pernah masih di pasar tua, saya sering menjahit di pasar tua dulu sebelum saya menggaji. Lama saya di pasar tua itu, ada seorang bapak ditangkap oleh seorang jamaah. Setelah dia habis tahqiq, dia datang temui saya, itu orang tua. Dia bilang begini, utama, dia telah bilang sama saya, wah itu yang paling militer, lebih silanan dia udah berceramah di umum bilang mana, karena para ngomong pada saat ceramah itu, para ngomong sehingga dia masuk di pilihan. Kalau dia lebih paling militer ya masih kadang ya, saya bilang, tapi saya tidak menanggapi berarti orang ini orientasinya kesana jauh itu. Jadi jamaah rahmati Allah. Lalu bagaimana kita untuk bisa melakukannya? Mohon ampun supaya kita menjadi manusia yang paling disayangi. Yang pertama, muhasabah. Kita ini hidup, paling tidak ada 3 waktu bagi diri kita. Yang pertama apa? Waktu kita dengan Allah. Berikan waktu untuk Allah. Kita bermanja-manja diri dengan Allah. Sering kita berkata dalam hati, ya Allah, apakah Engkau masih ingat aku ya Allah? Sebab apa? Ketika terjadi kegersangan kalbi, koneksi kita kepada Allah, itu pasti kalau kita selalu ingin Allah, kita rasakan itu. Koneksi kita. Sehingga Bapak, Rasul itu ketika dia menerima wahyu, itu dalam keadaan kesepian, ya? Tidak ada gangguan apa. Dan setiap ide-ide yang luar biasa dari orang-orang terkenal itu selalu muncul di dalam kesepian hidupnya. Kalau begitu Pak, mengapa Rasulullah di 10 terakhir itu dia menganjurkan kita itikaf, menjauhkan diri dari segala hal-hal yang sifatnya duniawi dan hanya menuju kepada Allah. Karena disitulah sumber kekuatan kita mau mencas hati kita, mencas hati kita, supaya hati ini punya kekuatan yang luar biasa. Sebab ketika hati kita ini, kalau di HP, kalau 100% dia itu luar biasa, dicas. Nah, kalau di kita itu harus dicas juga, supaya dia punya kekuatan yang luar biasa. Jadi ada waktu kita dengan Allah, sehingga ketika ada waktu dengan Allah, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita zikir, dan kita dengan Allah ini usahakan tersambung terus dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia istri Allah itu bukan pejabat, bukan apa, tapi siapa mereka yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita makan, tidak lupa kita syukur kepada Allah, karena sesuatu makanan nasi yang kita makan itu prosesnya luar biasa. Bayangkan seorang petani, dia harus menanam, dia sirami itu, dia beri pupuk, dia pelihara, dia potong, kemudian dibawa ke mesin sampai jadi beras. Sebelum itu lagi harus dimasak. Itu prosesnya luar biasa. Tapi kadang manusia tidak menyadari bagaimana proses itu yang kita
kita tahu soal amat dan kita makan. Yang kita pernah tahu sadar bahwa semua ini ada proses yang dialami, yang semua itu harus kita syukuri. Ketika kita melihat sesuatu sehingga batin kita ini, insya Allah itu yang disebut dalam ayat Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita senantiasa zikir ingat kepada Allah, pasti hati kita akan menjadi tenang. Lalu mengapa manusia ada hatinya tidak tenang? Ada ayat Al-Quran dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi suduri nas. Lalu jadi ada waktu kita dengan Allah. Yang kedua, ada waktu kita dengan sesama manusia. Kita berkumpul manusia, bercerita, sering ngopi, ya. Itu luar biasa. Saling interaksi manusia. Dan itulah silaturahmi itu selalu diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Karena itu kita interaksi. Paling tidak, mudah-mudahan kita ini tidak hanya bersama di dunia, tapi insya Allah kita akan bersama di akhirat nanti. Oleh karenanya, kalau ada orang yang kita lihat punya kelebihan dalam kesalehan, maka dekati dia selalu. Karena satu saat Allah akan pertemukan. Karena satu hadis Rasulullah, al-ma'u ma'amal mahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai di akhirat nanti. Begitu. Yang ketiga tadi yang saya sampaikan, muhasabah diri. Suatu perusahaan itu sering di akhir tahun itu dia melaksanakan namanya hitung-hitungan. Kira-kira tahun kemarin ini apa yang masih kurang, apa yang perlu dibenahi, apa yang harus ditingkatkan, supaya apa? Perusahaan yang dia pimpin yang dikelola akan ada peningkatan. Perusahaan saja harus dikelola, apalagi diri kita. Itu yang disebut oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum hidup di akhirat nanti. Artinya apa? Umar saja itu setiap malam dia berkata kepada dirinya, wahai Umar. Jadi dia berkata kepada dirinya, wahai Umar, nema walau belum tombol itu beti, nema biar itu dia katakan kepada dirinya. Di situ dia berarti apa? Dia mau bermuhasabah diri. Dan orang yang selalu muhasabah diri, insya Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, insya Allah akan selalu meningkat amal kebaikannya. Jadi yang ketiga dari muhasabah. Jadi muhasabah itu kita bisa kita sendiri dalam minum kopi, hemorok air, itulah. Dan itulah jadi khasih. Yang kedua, setelah muhasabah diri kita berdoa Allah, ittiba, al-ittiba, mengikuti. Siapa kita ikuti? Adalah Rasulullah SAW. Dalam ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka ingin cintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Kira-kira ada dua hal ini, insya Allah menjadi motivasi kita di dalam hidup. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita punya salah, kita punya kekurangan. Maka insya Allah saya sampaikan tadi, manusia itu adalah manusia yang Allah ciptakan, diberikan nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, la tuhsuha, kamu tidak mampu menghitung nikmat, tidak mampu Pak. Dan Allah sudah menang, wa in ta'uddu
ni'matallah la tuhsuha. Karena kamu hidup itu nikmat Allah, maka pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salah satu contoh saja, ketika Allah masih bangunkan kita, ketika Allah masih hidupkan kita tadi pagi, maka itu suatu nikmat yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengajarkan, ketika orang bangun tidur, kemudian yang dia ingat bukan Allah, maka merugilah orang hidup seperti itu. Jangan sampai bangun tidur bawa kopi yang dia ingat, baru kopi. Tapi berusaha ketika kita bangun tidur, yang pertama kita ingat adalah Allah. Kita sambut dengan doa alhamdulillah, paling tidak yang paling yang terkenal doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berarti bangun saja sudah terkoneksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba menghambakan diri kepada Allah, maka situlah keridaan dan kecintaan Allah akan dia berikan kepada seorang hamba. Menurut tadi saya seorang ini, di akhir kisah saya ini ada satu kisah sebagai penutup saya. Ada seorang hamba Allah yang selalu berbuat durhaka, sampai takutnya dia kepada Allah. Dia bilang kepada keluarganya, kalau aku mati, pisahkan diriku ini, bakar jasadku. Dia perintahkan. Setelah itu dilaksanakan keluarganya, dibakar ketika dia hilang. Setelah itu Allah lihat, dikumpulkan kembali jasadnya. Ditanya oleh Allah, mengapa kau lakukan seperti itu, wahai hamba? Apa dia bilang? Ya Allah, aku malu ya Allah, aku takut ya Allah menghadap kepadamu, sedangkan aku berhubungan dengan perbuatan kepadamu. Maka di saat seorang hamba menyampaikan itu, saat itu pula kasih sayang Allah berikan, dan akhirnya diampuni dosanya dan dimasukkan dia ke dalam surga. Demikian, dan mari kita akan akhiri dengan doa kita semua. Mudah-mudahan kita semua berada di tempat ini dalam biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita mulai dengan awal surah Al-Fatihah. Alhamdulillah khairu wa du'a fi dunya wal akhirah la hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على درجة وتبلغنا بسمعة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأصحابنا وأجدادنا وإخواننا ومسيرنا وجميع الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وعمرا طويلا سعيدا وصبرا جميلا وطوبة نسوفا ورزقا حلالا واسعا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.